nakal. Safa udah maksa mama buat ketemu sama papa. Mama jadi kena tembak. Terus mama sakit gara-gara hujanan nyari aku. Aku sedih, udah bikin mama khawatir. Maafin papa ya sayang. Papa hanya ingin tahu kenapa Safa jadi murung. Aku sedih karena Safa jadi berpikir seperti ini. Sejauh ini seharusnya anak-anak seusianya hanya perlu bermain tanpa beban. Tapi masalah Nuna dan Gani sudah merenggut kebahagiaan masa kanak-kanaknya Safa. Aku jadi merasa bersalah juga. Karena masih belum bisa mewujudkan mimpiku untuk bersatu dengan Nuna dan Safa sebagai keluarga yang utuh. Aku tidak akan membiarkan Safa terus seperti ini. Aku harus bisa membahagiakan Safa. Safa kenapa, Nak? Ada yang Safa pikirin? Atau ada yang mau Safa tanyain sama Mama? Akan Mama jawab pastinya. Mama, Safa mau ke teras dulu ya. Ya udah, tapi ingat nggak boleh jauh-jauh. Cuma di teras aja. Janji sama Mama jangan keluar rumah ya. Iya, Ma. Non Safa kenapa, Bu? Aku nggak tahu, Bas. Barusan aku tanya, dia bilang dia nggak apa-apa, cuman belum ngantuk, mau main katanya di teras. Ya udah biar saya coba ke Non Safa. Saya ajak ngobrol Non Safa. Makasih ya, Bas. Non Safa kenapa? Keluar sendirian, duduk di teras. Banyak nyamuk tahu. Nanti kalau digigitin nyamuk gimana? Bentol-bentol kulitnya. Gatel. Masuk ya? Safa sedih, Om Bas. Mama sama papa bertengkar. Kenapa mama sampai pindah rumah? Safa juga sedih. Karena Safa udah maksa ketemu papa di rumah sakit. Mama jadi kena tembak. Mama nyari Safa sampai hujan-hujanan. Mama juga sakit. Om Bas, pasti semua gara-gara Safa kan? Ya bukan lah, Non. Bukan salahnya Non Safa. Itu semua namanya adalah feeling seorang ibu. Feeling seorang ibu untuk melindungi anaknya. Sama aja kayak Non Safa yang punya feeling masih pengen main. Sama kayak Mama yang harus melindungi Non Safa. Om Bas pernah bilang kan sama Non Safa kalau saat ini Mama sama papanya Non Safa itu lagi nggak baik-baik aja. Terus yang harus dilakukan sekarang itu adalah bersabar. Non Safa harus sabar. Harus berdoa sama Allah. Non Safa minta sama Allah supaya mamanya Non Safa sama papanya Non Safa itu diberikan jalan keluar yang terbaik untuk mereka.
Udah, Non Safa jangan sedih lagi. Kalau Non Safa sedih, itu tuh bikin mamanya Non Safa sedih juga tahu. Karena untuk mamanya Non Safa itu adalah penyemangat dan energinya untuk mamanya Non Safa. Jadi kalau Non Safa sedih kayak gini, nanti mamanya Non Safa ikutan sedih. Kalau mamanya Non Safa sedih, nanti berpengaruh sama kesehatannya mamanya Non Safa. Nanti mama nggak sembuh-sembuh deh. Non Safa nggak mau kan mamanya Non Safa sedih terus makin sakit? Mau nggak? Nggak kan? Keinginan aku untuk tinggal bertiga dengan Nuna dan Safa makin kuat. Aku ingin terus melindungi mereka. Dua perempuan yang sangat aku cintai. Aku ingin semua masalah ini cepat berakhir. Bas benar-benar sosok yang mengayomi Safa. Seharusnya kasih sayang dan edukasi itu Safa dapat dari Mas Gani. Tapi kini Baskara yang memberikannya. Baskara terlihat sangat kebapaan. Apa ini karena dia pernah menikah dan istrinya sudah tidak ada? Apalagi dia belum punya anak. Di saat Safa bersedih seperti ini, Bas yang selalu hadir mendampingi Safa. Seperti sosok bapak yang tidak dimiliki Safa. Apa mungkin karena Bas tahu Safa adalah anak dari sahabatnya, sehingga dia menolong Safa, menggantikan peran Mas Dipta yang sekarang sudah tidak ada. Bagaimanapun, sosok Baskara benar-benar berarti untuk Safa. Dan aku benar-benar bersyukur untuk itu. Maafin Mama ya Safa. Karena Mama, Safa harus melewati kehidupan yang berat seperti ini, Nak. Aku nggak boleh diem terus kayak begini. Aku harus ikut mencari Safa dan Nuna. Siapa tahu aku bisa dapat informasi tentang mereka dari orang lain. Itu akan menjadi pembuka buat aku untuk menemukan anak dan cucuku. Aku nggak boleh diem terus. Aku harus usaha ikut mencari mereka. Yes, keren banget hari ini gue bisa nyelesain beberapa desain. Oh iya. Biskuitnya renyah, krim vanilanya manis, coklat Dilannya romantis. Dilan sandwich enaknya berlapis-lapis. Yah, nggak dapet lagi. Kenapa sih, Wan? Gue kalah mulu war tiket konser impian gue. Kasihan Wan nih lagi dilanda kesedihan. Gue coba hibur dia ah. Udah jangan sedih. Nih, Coklat Dilan. Lo tau aja gimana cara ngilangin kesedihan gue. tau lah, makanya gue kasih coklat Dilan. Paduan overstick, krim vanila, karamel, crispy biskuit dicelup coklatnya Dilan, enaknya bikin rindu. Kayaknya makin enak kalau makannya dicelup ke kopi deh. Iya, enak banget makan coklat Dilan dicelup ke kopi. Tiap makan coklat Dilan juga berasa disayang deh. Dilan kan emang penyayang. Abis. Lo punya Dilan sandwich juga ya? Mau dong. Nih. Coklat Dilan enaknya bikin rindu.